kelas coding. Kita kali ini akan membahas sebuah playlist baru ya, yaitu memulai pemrograman dengan Dart. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita masuk ke materi ini ya, pengenalan Dart. Oke. Apa itu Dart? Di sini saya akan ngebagi jadi 4 topik ya. 1, pengenalan Dart. Kedua, sejarah. Ketiga, mengapa kita belajar Dart. Keempat, editor Dart atau IDE yang digunakan untuk kita nanti ngoding menggunakan bahasa pemrograman Dart itu sendiri. Oke, lanjut. Pengenalan Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang open source dan general purpose. Dart dikembangkan oleh Google dan ditunjukkan untuk membuat aplikasi multiplatform seperti mobile, desktop, dan web. Dart sendiri adalah bahasa berorientasi objek berbasis kelas yang digabungkan dengan sintaksis style. Jadi kalau teman-teman pernah ngoding bahasa C, akan sangat mudah ya untuk nanti ngoding menggunakan Dart ini. Lalu, Dart dapat dikompilasi ke kode asli atau JavaScript. Ini mendukung antarmuka, mixin, class abstract, generic private, dan inferensi type. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan Dart itu sendiri. Dart awalnya dikenalkan pada Goto Conference pada tahun 2011. Proyek ini didirikan oleh Lars Bak dan Casper Land dari Google. Dan sampai akhirnya rilislah Dart versi 1.0 pada 14 November 2013. Awalnya Dart mendapat sambutan yang beragam dan inisiatif Dart dikritik oleh beberapa pihak karena memecah-mecah web. Karena rencana awal untuk memasukkan Dart VM di Chrome, tapi nggak jadi ya. Rencana-rencana itu dibatalkan dengan rilisnya Dart versi 1.9 untuk fokus sebagai Dart pada kompilasi Dart ke JavaScript. Jadi Dart ini bisa dikompil ke JavaScript kalau teman-teman nggak tahu ya. Oke, lanjut. Pada Agustus 2018, Dart 2.0 dirilis dengan perubahan bahasa termasuk tipe suara. Jadi udah mendukung Dart 2.0 ini udah mendukung tipe suara ya. Lalu Dart 2.6 muncul memperkenalkan sebuah ekstensi baru, Dart to Native. Jadi teman-teman di Dart bisa nambahin kode nih, mau itu Java atau itu Kotlin. Jadi bisa di Dart itu bisa ditambahin Java atau Kotlin. Fitur ini memperluas kompilasi asli ke platform Linux, macOS, dan Windows. Jadi Dart ini udah bisa berjalan di 3 platform ya, yang sering digunakan Linux, macOS, dan Windows. Pengembangan selanjutnya, sebelumnya mampu membuat alat baru hanya menggunakan Android dan iOS. Saat ini versi Dart yang stabil yang kita sering gunakan adalah 2.7 dengan fitur baru yaitu extension method. Oke. Lanjut, mengapa sih kita belajar Dart itu sendiri gitu loh? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya ya. Dalam buku The Pragmated Programmer disebutkan bahwa untuk menjadi profesional software developer, kita perlu setidaknya 1 bahasa baru setiap tahunnya. Lalu, adakah alasan bagus untuk belajar bahasa pemrograman Dart? Pertama, Dart adalah bahasa pemrograman yang fleksibel. Kedua, Dart adalah proyek open source. Ketiga, Dart digunakan oleh Flutter. Keempat, Dart memiliki tools yang lengkap. Kelima, Dart mudah dipelajari dan bagus sebagai first language. Jadi sebagai bahasa pemrograman yang lumayan baru ya, Dart juga bisa sebagai bahasa pemrograman pertama untuk teman-teman gunakan gitu lah. Oke, kita lanjut ngebahas yang namanya editor pada Dart itu sendiri. Oke. Pada 18 November 2011, Google merilis Editor, sebuah program open source berbasis komponen Eclipse untuk sistem operasi berbasis Mac OS X, Windows, dan Linux. Editor ini mendukung penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kompilasi JavaScript, menjalankan aplikasi Dart web dan server, dan debugging. Lalu, pada 13 Agustus 2012, Google mengumumkan rilis plugin Eclipse untuk pengembangan Dart.
Lanjut. Pada 18 April 2015, Google mengumumkan bahwa editor Dart akan pensiun demi pengembangan IDE dari JetBrains yang merupakan IDE yang direkomendasikan untuk bahasa tersebut. Nanti kita coba pakai IDE IntelliJ IDE ya dari JetBrains, atau kita pakai online compiler dari Dart itu sendiri udah ada ya. Oke, kita lanjut ngebahas editor lagi pada Dart. Editor Chrome Dev. Pada 2013, tim Chromium mulai bekerja pada proyek open source, lingkungan pengembangan berbasis aplikasi Chrome dengan perpustakaan yang dapat digunakan kembali dari widget GUI dengan nama CodeSpark. Proyek ini kemudian berganti nama menjadi editor Dev Chrome. Itu dibangun di Dart dan berisi Spark yang didukung oleh Polymer. Lalu, pada 2015, Google mentransferkan proyek editor Chrome Dev ke GitHub sebagai proyek perangkat lunak gratis dan menghentikan investasi aktif di dalam CDE. Pada April 2019, editor Chrome Dev tidak lagi aktif dalam pengembangan aktif. Jadi 2019 April ya, udah tidak dikembangin lagi nih editor Chrome Dev ini nih. Oke, kita lanjut ngebahas Dartpad. Nah, ini salah satu editor pada Dart juga ya. Tim Dartpad menciptakan Dartpad pada awal 2015 untuk menyediakan cara mudah untuk menggunakan Dart. Ini adalah editor sepenuhnya online, tempat pengguna dapat bereksperimen dengan antarmuka pemrograman aplikasi dan menjalankan kode pada Dart. Nanti kita juga tes pakai Dartpad ini ya. Jadi dia online compiler gitu sih. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat selalu belajar video-video terbaru atau bahasa pemrograman terbaru ya. Terima kasih.